Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 'Alal in'am wasyukru lahu 'alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairil anam wa sadatil a'lam, wa ala alihi sahbihi man tabi'ahum bi ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat iman sampai detik ini. Kita masih ditakdir oleh Allah, masih bisa taat, masih diberi rezeki, sehat dan waktu luang. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Monggo kita mulai acara kita sambil terus berhajat dan berdoa kepada Allah, semoga dengan asbab majelis ilmu ini Allah jadikan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini yang ada di depan panjenengan semua, satu tampilan untuk sebenarnya sudah kita bahas kemarin, cuman ada yang belum terbahas karena memang ini supaya kita paham bagaimana mazhab itu terbentuk, ya. Mazhab itu terbentuk itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa sebuah mazhab itu sebuah mazhab itu terbentuk melalui proses seperti launching gitu ya. Enggak. Diluncurkanlah sebuah produk. Nah, enggak begitu. Mazhab itu prosesnya panjang, hampir sepanjang agama kita ini. Nah, yang kita sampaikan di sini adalah profil dari mazhab yang paling senior, Al-Imam Abu Hanifah. Maaf kalau saya agak miring, Pak. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah. Ya, Abu Hanifah. Disebut Abu Hanifah karena punya anak namanya Hanifah. Bapaknya Hanifah. Beliau ini disebut-sebut juga termasuk dari kalangan tabi'in karena beliau meninggal lahir tahun 80 Hijriah. Ini 80 Hijriah, tak kelihatan ya, mohon maaf. Kalau saya besarkan ini blur, pecah. Meninggal 150, berarti usia beliau 70 tahun. Ketika beliau lahir tahun 80 Hijriah, itu hanya berselang 70 tahun pasca Rasulullah Muhammad SAW wafat. Berarti beliau ini dan pernah ketemu dengan sahabat. Kalau pernah bertemu dengan sahabat, berarti beliau seorang tabi'in. Nah, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal, wafat, itu namanya Abu Tufail. Meninggal di tahun 110
Hijriah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Sekarang kan 1440 berapa? 6 ya. 1446. Rasulullah Muhammad SAW wafat di tahun 10 Hijriah. Kemudian Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah. Cuman bedanya di beda negara, di Irak. Beliau lahir di Irak. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal itu namanya Abu Tufail, meninggal di tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Nah, beliau pernah bertemu dengan salah satu sahabat Nabi. Ketika ada satu orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, maka masuk kategori tabi'in, dia turun kelas. Kalau pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, masuk golongan sahabat Nabi. Kalau enggak pernah ketemu Rasulullah, turun kelas, namanya tabi'in. Nah, kayak Imam Hanafi ini tabi'in, pengikut dari para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi terakhir Abu Tufail meninggal tahun 110 Hijriah. Tabi'in terakhir meninggal namanya Khalaf bin Khalifah di tahun 181 Hijriah. 181 Hijriah. Tabi'in yang paling terakhir meninggal namanya Hasan bin Arfah, meninggal di tahun 257 Hijriah. Jadi ketika sahabat Nabi ini meninggal semua, yang terakhir tadi Abu Tufail meninggal. Nah, yang ketemu sama sahabat Nabi namanya tabi'in. Tabi'in ini banyak jumlahnya, Pak, banyak. Nah, tabi'in meninggal semua, yang paling terakhir meninggal namanya Khalaf bin Khalifah tahun 181 Hijriah. Tabi'in meninggal semua, yang ketemu sama tabi'in namanya tabi'in. Namanya Hasan bin Arfah, meninggal tahun 257 Hijriah. Kemudian tahun 300 Hijriah itu batas terakhir, namanya zaman salafus soleh. Nah, masa salaf itu berhenti di tahun 300. Saya ulangi, masa salaf itu berhenti di tahun 300 Hijriyah. 301 Hijriyah sampai sekarang namanya Khalaf. Apa? Khalaf, bukan lagi salaf, tapi Khalaf. Sekarang kita ini, Pak, sebenarnya bukan Khalaf, sudah mau kiamat. Ya, sudah mau kiamat, sudah mau menjelang akhir zaman ini. Ya. Maka generasi terbaik nih, maturun, generasi terbaik itu di 3 abad pertama, 100, 200, 300. Ini namanya generasi salafus soleh. Ya, salafus soleh. Nah, kita ini pingin ngikuti generasi terbaik ini, namanya generasi salafus soleh, 3 abad pertama. Nah, karena kita tidak bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW, tidak bisa ketemu sama tabi'in, tidak bisa ketemu sama tabi'in, maka yang kita ikuti adalah ulama yang hidup di masa ini, termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita mengikuti pendapat beliau, maka kita termasuk generasi salaf. Apanya? Pemahamannya, bukan masanya, bukan zamannya, bukan. Kalau jenengan sekarang itu saya salaf, jenengan berarti salah hidup. Mestinya jenengan hidup di masa 3 abad pertama. Jenengan sekarang 1446 kok bilang salaf. Dari mana? Kalau pemahamannya oke. Tapi kalau orangnya enggak bisa. Salaf itu merujuk kepada masa.
Nah, pemahaman inilah pemahaman generasi terbaik ini yang kita ikuti. Ya, makanya madhab itu sudah kuat, fix. Nah, kita tahu dari mana? Kita kaji sekarang. Saya terjemahkan. Nu'man bin Thabit, nama aslinya Nu'man bin Thabit bin Zuta. Ya, At-Taimi, Al-Kufi, orang Irak. Ya. Lahir tahun 80 di Kufah di Irak. Meninggal usia 150. Di Baghdad, meninggal di Irak. Sekarang kita lihat guru-gurunya siapa saja beliau. Beliau punya guru Hammad bin Abi Sulaiman, Atok bin Abi Robah, Asy-Sya'bi, Hisham bin Urwah. Ini 4 orang ini semuanya tabi'in. Siapa? Tabi'in. Mereka ini pernah bertemu muka dengan sahabat Nabi, dengan Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ini pernah ketemu mereka. Ini semua mereka ketemu. Abu Hanifah tidak pernah ketemu sama Rasulullah, tidak pernah, karena beda jauh, Pak. Ingat ya, beda jauh. Rasulullah meninggal 10 Hijriah. Sementara Imam Abu Hanifah 80. Udah tahun, 70 tahun bedanya. Karena nggak mungkin ketemu sama Nabi, maka Abu Hanifah berguru sama orang yang pernah ketemu sama murid-muridnya Nabi. Siapa? Para sahabat Nabi. Ya, ini namanya tabi'in semua. Tabi'in ini. Jadi kalau ada orang sekarang bermadzhab Hanafi, berarti ngikut ulama, boten. Ikut ulama. Mata rantainya sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya sanad, Pak. Sanad ilmu. Kalau jenengan punya bapak Ahmad bin Ali bin Utsman bin Toha, itu namanya nasab. Nah, kalau keturunan namanya nasab, kalau ilmu namanya sanad. Nah, begitu. Insya Allah nasab kita jelas karena punya bapak semua, kan begitu. Nah, bapak kita tahu semua. Nah, sanadnya sekarang. Nah, jenengan sanadnya bagaimana? Jenengan sanadnya ilmunya ngaji di mana? Oh, saya ikut ini. Guru jenengan apa madhabnya? Oh, madhab Hanafi. Oh, sudah nyambung, aman. Ya, karena kalau ditarik ke atas nyambungnya ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini. Ini gurunya, ya. Ini tabi'in semua. Ini bukan orang main-main ini. Atok bin Abi Robah ini tabi'in. Ya, tabi'in. Ashhuru talamidihi. Siapa murid-muridnya? Ja'far bin Hudzail, Abu Yusuf Al-Qashi, Abu Yusuf Al-Qadhi nama biasanya beliau. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Hasan bin Ziyad Al-Lu'ai, ya, maaf Al-Lu'ai. Nama murid-murid beliau. Jadi ini gurunya beliau, ini muridnya beliau. Nah, ini kalau dengan cari kitab-kitab dengan nama-nama ini, insya Allah ketemu. Berarti orang-orang ini bermadzhab Hanafi. Apa kitab-kitab referensi beliau? Karya tulis Al-Fiqhul Akbar. Imam Hanafi pernah nulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Fikih besar. Maknanya apa? Fikih tentang tauhid. Ngaji tauhid namanya fikih akbar. Kalau ngaji sholat, puasa, zakat, haji namanya fikih asghar. Fikih kecil. Sholat, zakat, puasa itu fikih kecil, Pak. Kalau fikih besar namanya tauhid, akidah. Nah, ini akidah ini, Pak. Beliau. Terus al-alim wal muta'allim, seorang pengajar dan murid. Nah, ini kitab-kitab beliau. Termasuk kitab-kitab terkenal beliau. Terus usul madhab. Nah, ini yang penting ini, Pak. Perhatikan baik-baik ini. Usul madhab. Ini soalnya sering kita tidak tahu madhab seperti apa. Saya besarkan, maaf. Biar kelihatan. Kebaca enggak, Pak?
Kebaca. Kelihatan tapi gak bisa baca. Ya karena gak ada harokatnya. Ini yang penting Pak. Apa itu? Usul madhab. Atau kalau sekarang namanya manhaj. Ya orang bilang manhaj sekarang itu. Ini namanya usul madhab. Apa usul madhab itu? Metodologi untuk membuat hukum dari sumber utama Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Digoreng, dianalisa, diteliti dengan 7 metodologi ini. Perhatikan ini. Pertama, Alkitab, maknanya Al-Quran. Berarti mazhab Hanafi itu dalil nomor 1 pakai Al-Quran 30 juz. Nah, kenapa? Karena beliau hafal 30 juz. Nah, beliau lebih berhak berfatwa. Kalau kita belum hafal 30 juz, jangan berfatwa. Beliau hafal 30 juz. Kalau sampean dan saya juz 30. Juz amma. Ya, amma ya tasa'alun dulu Pak. Paling terakhir itu loh. Nih, sik kurang 29. Kurangnya akeh. 30 juz. Apa metode yang kedua? As-sunnah berarti hadis Nabi. Sunnah macamnya banyak Pak. Kalau yang di kitab hadis-hadis itu hadis sama sunnah lebih luas sunnah. Sunnah itu ada 4. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ini perkataan, perbuatan. Yang ketiga sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Nabi enggak ngomong, juga enggak berbuat, tapi nyetujui. Ketika sahabat Nabi ada yang makan biawak gurun pasir, dob ya. Nah, itu Nabi diam. Ketika Rasulullah melihat sahabatnya makan biawak padang pasir, dob itu dalam bahasa Arab, Rasulullah SAW diam. Berarti boleh. Kalau enggak boleh, Rasulullah SAW pasti larang. Jangan dimakan. Haram. Nah, tapi jangan disamakan dob di padang pasir sama nyambi. Ya, nyambi jangan dimakan Pak. Ya, kalau nyambi Arab beda. Ini nyambi Surabaya, jangan dimakan. Nah, itu persetujuan. Yang keempat namanya sunnah hamiyah. Apa sunnah hamiyah? Nabi belum pernah melakukan, tapi pengen, tapi gak kesampaian. Keburu meninggal, wafat. Apa sunnah itu? Satu saja. Sunnah puasa, sunnah tasu'ah. Kemarin tanggal 9 Muharram. Tanggal 10-nya kan Asyura yang menghilangkan dosa 1 tahun. Ya. Hari ke-9-nya namanya tasu'ah. Hari ke-9. Nah, makanya kalau kita disunahkan puasa 9, 10, yang terbaik 11, 3 hari. 3 hari. Kenapa 3 hari? Menurut Imam Asy-Syadibini, kenapa kok 3 hari? Karena jogoni ada beda awal bulan. Dan benar, bulan ini beda awal Pak. Bulan ini beda awal bulan Muharramnya beda. Menurut versi hisab sama ru'yah itu beda. Nah, makanya kalau ada yang puasa 3 hari, jagani. Kalau kita mungkin yang hari kesekian tidak sama. Nah, oke, itu namanya sunnah, 4 sunnah. Nah, sunnah ini metodologi yang kedua. Berarti Imam Abu Hanifah pakai sunnah, Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Yang ketiga, metodologi yang ketiga namanya ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, kesepakatan sahabat Nabi. Semua sepakat. Namanya ijma. Yang keempat, metode yang keempat, aqwalus sahabat. Pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat Nabi. Kelima, al-qiyas. Nomor 5, qiyas nomor 5. Qiyas itu analogi. Bila kita sampaikan, ya. Kalau jenengan cari hukumnya apa? Hukumnya narkoba. Sampai mati enggak ada dalilnya. Sampai kiamat enggak ketemu. Narkoba itu hukumnya apa? Enggak ada dalilnya, Pak.
Apa hukum makan batu? Apa Pak hukumnya Pak? Makan batu loh Pak. Apa hukumnya? Haram. Nah dalilnya mana? Ada. Al-Quran cari. Sampai kiamat kurang 2 hari gak ketemu sampai. Gak ada itu Pak. La ta'kulu hajar. Gak ono. Gak ada. Gak ada. Cari hadis Nabi. Gak ada Pak. Terus dari mana itu Pak? Ya dari analogi. Dari sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Itu enggak ada batu, makan batu enggak ada Pak. Tapi dari mana kok muncul haram? Karena kalau kita makan batu, golek molo. Masuk PHC Pak, ICU. Nanti kata dokter gimana? Kenapa Pak? Makan batu. Kata dokternya gimana? Sampeyan goblok ta ya apa? Watu kok dimangan. Tahu penyet ono kok sampeyan mangan batu. Nah, udah jelas itu. Kalau kita makan batu, kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Nah, dari sinilah kemudian muncul haramnya narkoba. Kenapa? Narkoba membuat kita mudorot. Nah, itu kias namanya, dari kias. Kalau jenengan dan kita pakai Quran dan Sunnah kurang. Tidak bisa ketemu nanti dalilnya itu. Terus ini yang keenam, metode yang keenam namanya istihsan. Istihsan itu seperti kias, Ada kias khafi, ada kias jali. Saya nggak bahas sekarang. Kenapa? Jenengan nanti mumet, ya. Yang penting tahu dulu, ya. Yang ketujuh al-urf. Urf itu kebiasaan, tradisi. Tradisi itu bisa jadi syariat kalau tidak menyelisihi syariat. Nah, inilah yang namanya metodologi. Metodologi ini setiap mazhab berbeda. Tapi 4 mazhab nanti ada kesamaan di 4 sumber. 4 sumber itu sepakat semua 4 mazhab. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Sepakat 4 ini Pak. Nah, maka metodologi inilah yang membuat mazhab itu berbeda dengan mazhab lainnya. Ya, kenapa kok ada Atok bin Abi Robah juga punya pendapat. Imam Laits punya pendapat, tapi tidak pernah jadi mazhab karena beliau tidak pernah punya metodologi. Metodologi inilah yang penting dalam sistem mazhab. Nanti kita ketemu mazhab Maliki, metodologinya berbeda. Ketemu Syafi'i, berbeda lagi. Ketemu Hambali, berbeda lagi. Nah, maka mazhab itu bisa ternilai dan dihitung sebagai mazhab. Salah satu syaratnya harus ada metodologi. 2, ada kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan. Itu yang menjadi sebuah kelompok pemahaman disebut mazhab. Maka kalau jenengan sekarang hanya saya sholat pakai ini, ngikuti ini. Apa dalilnya? Quran dan Sunnah. Lah itu bukan mazhab namanya Pak. Bukan mazhab. Karena ini sudah selesai. Bisa dipahami maksud saya? Kalau ada orang sekarang mengatakan saya enggak ikut mazhab, saya ikut Rasulullah langsung. Sama pakai metode apa? Quran dan Sunnah. Lah ini sudah selesai. Sudah selesai ini. Lah kalau jenengan yang sekarang hidup tahun sekarang 2024 mengatakan saya enggak bermadzhab, saya langsung ikut Nabi. Kemelipen Pak. Terlalu jauh. Jenengan memotong kompas terlalu banyak. Bisa dipahami Pak? Maksud saya bisa nanti kita diskusi ya. Nah, jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya ikut Quran dan Sunnah, enggak ikut mazhab, keliru jenengan. Mohon maaf, keliru jenengan. Mengapa? Karena Quran dan Sunnah ini sudah diawali oleh mazhab. Imam mazhab sudah ngawali ini sejak tahun kapan? 80 Hijriah sudah ngawali ini sudah. Dan metodenya lebih lengkap 7. Jenengan cuma 2, Quran dan Sunnah. Ini 7 Pak. Lagi-lagi kalau saya tanya lagi, orang yang mengatakan saya enggak ikut Nabi, ikut Quran dan Sunnah. Saya enggak ikut mazhab, saya ikut Quran dan Sunnah. Saya tanya, jenengan hafal berapa juz? Hafal berapa juz Al-Quran? Kira-kira jawabnya apa?
3 juz Pak. Juz berapa? Juz 1, juz 30, juz 29. Lu kurang akeh Mas. 17 sih kurang. 17 juz kurang. Ya, Ustadz ini yang imam ini lebih layak daripada tadi ngomong. Kenapa? Hafal 30 juz. Masya Allah. Ya. Jadi berfatwa itu, ngikuti ulama itu mestinya kita ikut yang memang benar-benar layak untuk diikuti. Ini sudah diikuti, sudah. Masya Allah ini Pak. Jangan khawatir ini ulama-ulama ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di sini bahwa ini asyhuru sudah ini. Ini asyhurul apa nama? Asyhurul musannafati ini ya tadi. Maaf. Mana ini? Oh, salah ini. Nyasar ke Syafi'i. maaf. Oke di sini. Ya. Sekarang kita lihat. Maaf waktunya kalau misalnya nggak nyukupi nggih, mohon maaf. Atwarul madzhab, perkembangan madhab. Ini marhalatun nash'ah wa takwin, fase pembentukan madhab dan perkembangannya. Di tahun 120 Hijriah sampai 204 Hijriah. Taksisul madhab, penegasan pendirian madhab, memulai madhab itu. Kemudian qiyamul ashab bitadwini ara'il imam wa nashriha. Para Imam Abu Hanifah punya banyak murid, kemudian seluruh murid-murid beliau berfatwa dan beristihad mengikuti 7 tadi syaratnya, 7 metodologi tadi itu. Maka seluruh pendapat yang dari mazhab Hanafi berasal dari Imam Hanafi dan seluruh murid beliau. Jadi mazhab Hanafi itu bukan pendapat satu orang, tapi pendapat banyak orang, ya, banyak ulama. Marhalatut tausi' wal numu. Nah, ini fase pengembangan, penyebaran mazhab. Ya, mulai 204 sampai 210. Ini mohon maaf ini saya bacakan, nggih. Tawassu' mazhab wa intisyarihi wa tawassu' ijtihadatihi. Perkembangan mazhab, pengembangannya dan istihadnya. Maka mazhab ini Pak tidak baku tapi terus berkembang seiring dengan waktu. Sekarang ada enggak mazhab Hanafi? Ada, masih ada. Di mana mazhab Hanafi banyak dipraktekkan? India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Turki. Itu mazhab Hanafi semua. Indonesia jarang, tidak ada Pak Hanafi. Nah, karena ini mazhab ini sudah berkembang dan eksis sampai sekarang. Bayangkan eksis mulai beliau ada. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Sampai sekarang 1446. Sudah hampir 1000 berapa Pak? 1300 tahun, betul ya? 1300 tahun melalui fase seleksi alam, seleksi waktu, sampai sekarang masih ada. Berarti ini mazhab ini dijaga oleh Allah. Kitab-kitabnya masih ada, ulamanya masih ada. Sampai sekarang murid-muridnya ini masih ada. Muridnya ini punya murid lagi bawah. Terus sampai sini. Ya. Marhalatul istiqrar, perkembangan menetap, ya. Al-waqtul mu'asir, tahun 2710 Hijriah sampai zaman sekarang. Kemudian nah, nih madrasah Irak. Mazhab ini punya 2 kubu, punya dua aliran. Aliran madrasah orang Irak. Imamnya, tokohnya namanya Abu Hasan Al-Karhi. Yang madrasah bawahnya, madrasah, perhatikan di sini, Samarkand. Samarkand ini daerah Asia Tengah, Pak. Daerahnya Habib Nurmagomedov itu, Pak. Habib itu mazhabnya Hanafi, Pak. Habib yang MMA loh, Pak ya. Nah, itu Hanafi itu. Pokoknya daerah Rusia itu banyak Hanafinya. Ya. Bukhara, kemudian Tajikistan, Uzbekistan. Nah, madrasah Samarkand, imamnya namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Ada kajian tentang akidah di sini. Makanya akidah di Hanafi ini namanya akidah namanya Maturidiyah.
Nah, begitu. Nanti ketemu di sini, Pak. Jadi kalau mazhab fikih 4, mazhab fikih 4 Pak ya, yang masih eksis. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 yang masih eksis sekarang. Mazhab tauhid 3. Asy'ari, Maturidi, Atsari. Atau nomor 1 Atsari atau Hambali. Imam Ahmad itu punya 2 bidang, bidang fikih dan bidang akidah. Hambali, Asy'ari, Maturidi 3 dalam bidang akidah. Oke. Lanjut dikit lagi. Monggo. Nah, ini Pak, ini kalau saya bacakan ahammu mustalahatul madhab. Apa ini ahammu mustalahatul madhab? Istilah-istilah yang ada di madhab. Di sini perhatikan di sini Pak. Ini ada alaihi al-fatwa, bihi yufta, bihi nakhud, alaihi i'timad. Ini kalimat-kalimat yang biasa ada di kitab-kitab madhab Hanafi. Artinya apa? Satu madhab saja itu bisa banyak pendapat Pak. Satu madhab bisa banyak pendapat. Makanya kalau kita belajar madhab itu bisa-bisa kita nggak selesai waktu kita Pak. Waktu kita habis, materi madhab belum selesai. Itu bukti bahwa ulama-ulama ini barokah ilmunya. Bukti bahwa mereka ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menulis ilmu. Yang kalau mereka tidak ada, nggak bisa kita sholat sekarang Pak. Nggak bisa kita puasa Pak. Nggak bisa. Contoh, Imam An-Nawawi, Madzhab Syafi'i, menulis kitab. Yang kitab itu kalau ditulis, kemudian kita kaji, sampai kita mati, nggak selesai kitab beliau dibaca. Nggak selesai. Saking banyaknya. Padahal beliau umurnya 45 terus meninggal. Ini jamnya benar gak Pak? Oh makanya. Ini tak pikir jam Mekah atau gimana. Ya oke. Nah jadi ini faktor barokah Pak. Ulama-ulama ini beliau ini wali ini, waliullah ini. Waliullah ini. Kenapa? Wali itu punya barokah, punya karomah. Karomah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar. Bagaimana Imam Nawawi usia 45 tahun nulis kitab, satu kitab saja, Majmu' Syarah Muhadzab, tebelnya sekian Pak. Majmu' Syarah Muhadzab, tebelnya sekian. Nah, kurang dikit. Satu jilid jumlahnya 27 jilid. 27 jilid nulis kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau meninggal, belum tuntas. Usia 45. Kalau kita baca kitab itu Pak, sampai kita mati belum selesai. Itu bukti bahwa beliau punya karomah Pak. Waliullah beliau itu. Enggak main-main. Nah, Imam Hanafi juga sama. Ya. Nah, ini nama-nama istilah. An-Nawadir, Al-Aslu, Al-Kitab, Al-Mabsut, Al-Mutun, Al-Thalatha, Al-Mutun, Al-Arba'ah. Ini nama ahammu mustalahat alamul madhab. Ini para ulama madhab, Imam Al-A'dham, Asy-Syaikhani, Al-Torfani. Ini istilah-istilah yang khas di madhab Hanafi. Nanti kita ketemu madhab Maliki berbeda lagi. Masya Allah. Inilah lautan ilmu. Tidak bisa kita simplifikasi dengan kembali ke Quran dan Sunnah selesai masalah. Wih, Masya Allah. Boleh kita menyederhanakan masalah kalau memang itu memang bisa disederhanakan. Tapi kalau itu rumit, jangan disederhanakan. Karena memang ulama-ulama kita nulisnya begini Pak. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau nanya. Saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya. Di sini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pertanyaan masalah mazhab. Nggih, monggo Pak. Terkait mazhab yang ada 4 tadi itu, kenapa kok
beda penafsiran. Asal usulnya kan misalnya dari satu hadis ya. Misalnya anjing itu ada yang mengatakan mazhab itu boleh memelihara, satunya lagi tidak boleh, satunya lagi harus begini sebagai contoh. Kenapa dari satu hadis saja bisa ada beberapa penafsiran mazhab tadi? Nggih. Baik. Makasih. Nggih, baik. Yang kedua monggo. Ini Bapak ini depan. Oh, tiga. Ini dulu, ini dulu. Ustaz, ini dulu. Ustaz. Beliau dulu. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Iya, langsung apa? Dah. itu kan Siapa yang awam? Yang awam siapa? Oh, kita. Oh ya. kita ikut ini Oke. Nggih. Jadi kita sebagai orang awam untuk misalnya sholat kita ikut yang mana kan begitu. Baik. Yang ketiga ada tadi? Tidak ada. Ya, silakan foto. Belakang. Tidak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, apakah kita sebagai orang awam itu bisa tatabu'ur rukhus atau ngambil enak-enaknya aja biar gampang gitu? Baik. Sekian. Baik. Yang pertama dulu dari Bapak tadi, kenapa kok kita nggak satu pendapat? Saya juga pengen gitu Pak. Pengennya gitu Pak, pengen sekali. Cuman ulama juga pengen juga Pak ya. Kita kan pengen semua pendapat satu Pak ya. Ya toh, kita pengen kalau Islam seorang takbir semua. Kalau baca Fatihah, bismillahnya keras semua. Terus habis dikirnya keras semua. Kan enak seragam gitu Pak ya. Ya pengen Pak, pengen ulama gitu semua gitu. Tapi enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Satu, karena dalil yang dipakai oleh para ulama-ulama ini satu hadis yang sama bisa jadi oleh ulama lain dianggap dhaif. Tapi menurut ulama ini sahih. Akhirnya ya contohnya gini loh Pak. Contohnya qunut subuh loh Pak. Qunut subuh itu kan ibarat El Clasico. El Clasico itu kayak Real Madrid versus mana? Barcelona kan. Ya kan nggak pernah selesai Pak ya. Sampai saya kisah kuno tadi bahas. Itu dari akarnya dari hadis tadi itu. Yang pro kunut subuh itu kan Maliki sama Syafi'i. Yang tidak kunut subuh Hanafi sama Hambali. Yang kunut subuh mengatakan sunnah karena hadisnya dianggap sahih itu. Sahih. Yang dari Abu Dawud itu. Ya. Sahih menurut yang Hanafi sama Hambali dhaif. Nah, tapi ketika kemudian ini ditemukan begini, ada satu kaidah yang di sini muncul namanya usul fikih yang mengatakan hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Yang ini mengatakan bahwa mazala yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah terus sholat subuh, qunut subuh sampai meninggal. Sahih. Yang ini mengatakan hadis lain Pak, hadis lain. Yang ini mengatakan hadis ini lemah. Terus mendatangkan hadis lain. Apa? Ketika ada sahabat Nabi tanya, ya Bapak, wahai bapakku, jenengan pernah sholat di belakang Umar, Utsman, Ali. Pernahkah mereka qunut subuh? Bapaknya mengatakan, ya bunayya muhdats, wahai anakku itu perkara yang diada-adakan. Berarti bid'ah. Tapi bid'ah di masa itu tidak langsung ke neraka. Nah, perhatikan ini. Kalau ulama dulu mengatakan bid'ah tidak langsung ke neraka. Sekarang enggak, bid'ah langsung
Nah, ini kelirunya lagi. Para ulama kalau membahas bid'ah itu Pak, tidak langsung neraka Pak. Bid'ah itu sifat. Maknanya apa? Tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah. Tapi tidak otomatis pelakunya neraka. Nah, ini beda lagi. Nah, sekarang kan enggak bid'ah langsung sampel neraka. Ini membuat kisruh ya begini nih. Ya. Nah, sekarang ini sama-sama benar Pak. Tidak pernah Nabi sholat subuh kunutan. Ini, Nabi nggak pernah. Hadisnya sama-sama benar Pak. Plek ditemukan, maka muncul usul fikih, ilmu usul fikih. Siapa pembuatnya? Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Muncul. Tak. Kalau ada dua dalil sahih yang bertemu, maka ada kaidah baru yang muncul. Apa namanya? Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Kalau dua-duanya benar, maka hadis yang mengatakan ada diutamakan dari yang mengatakan tidak ada. Ini usul fikih namanya. Tapi tidak pernah ketemu juga, tidak ketemu. Syafi'i sama Imam Hambali muridnya nggak ketemu. Tapi apakah Imam Hambali mengatakan sampean bid'ah guruku? Oh gitu, tidak pernah. Tidak pernah. Ngertilah, tahu sama tahu. Ya sudah silakan Anda kunut, saya enggak. Selesai. Nah, jadi satu akarnya Pak dari mana? Dari penilaian status hadis. Karena hadis itu sahih, dhaif, hasan, bahkan maudhu, itu sifatnya ijtihadi. Bisa jadi hadis ini dinilai sahih oleh ulama ini, tapi dhaif oleh ulama lain. Sangat mungkin. Nah, makanya terjadi perbedaan pendapat. Begitu Pak. 1, 2, aspek melihat satu masalah dari berbagai angle yang berbeda. Kalau kita melihat sabda Nabi Muhammad SAW, ketika sahabat Nabi disuruh berangkat ke perkampungan Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada salah satu dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Sahabat Nabi mendengar ini persis. Oh, berarti kita suruh berangkat ke Bani Quraidah dan jangan asaran kecuali di sana. Berjalan semua Pak. Berjalan jauh ini Pak. Jauh karena jauh asar itu tidak nututi Pak. Maghrib itu masih di jalan. Sebagian sahabat Nabi beristihad. Loh, habis kita waktunya asar, harus asaran kita. Udah lagi maghrib. Akhirnya sebagian sholat asar di mana? Di jalan sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian lain enggak, Nabi bilang tadi jangan sholat asar kecuali di sana. Akhirnya yang sebagian jalan terus. Ketika sampai di sana, Nabi tahu, dilaporkan, ya Rasulullah, sebagian sahabat ada yang asaran di jalan, ada yang asar tadi jam 7 malam. Jam 7 malam kan lewat Pak sudah. Apa sabda Nabi? Dua-duanya benar. Yang asar di jalan sudah sesuai sunnah, yang asar di sini ngikuti saya. Nah, berarti ada yang salah? Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar karena semangatnya ngikuti Rasulullah Muhammad SAW. Itu Pak. Jadi kenapa berbeda? Banyak aspek. Okay? Dua aja dulu. Kemudian yang 3, bagaimana? Memilih madhab. Nah, ini tak sambungan sama yang belakang, ya, Ustaz tadi yang menyampaikan. Ya, gimana kita orang awam? Karena orang awam, Bapak, kita orang awam itu ngikuti ulama. Ulama harus berijtihad karena punya ilmu. Ilmu itu minimal hafal Quran 30 juz, hafal hadis minimal 500.000 hadis. Harus bisa bahasa Arab, tahu mana am, mana khas, mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlak, mana muqayyad. Nah, jenengan tahu bahasa Arab? Enggak tahu. Hafal Quran 30 juz? Enggak tahu. Hadis? Enggak hafal. Ya Ustaz, melok ulama. Wis. Ikut ulama. Ya, jadi sekarang jenengan tugasnya saya orang awam juga. Karena saya belum hafal Quran 30 juz. Hafal dikit hilang terus, Pak. Dan niat 30 juz.
Wah, masya Allah. Ya, dan maka saya tahu diri karena saya bukan ulama, saya ikut ulama. Nah, ulama mana saya ikuti? Yang punya sanad. Mana sanad yang mana? Mana sanad di sini madhab mana yang paling banyak diikuti? Hah? Hanafi, Hambali, Syafi'i? Syafi'i ya, ikut Syafi'i. Ya. Sudah aman. Loh, kalau saya nggak Syafi'i gimana, Pak? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kisruh nanti. Nanti kisruh itu salah paham sama orang. Karena kita beda madhab. Karena orang lain tuh sama-sama awam. Kalau awam sama awam berbeda pendapat, ujungnya apa? Ujungnya apa? Nyun sewu nggih, bodoh ketemu bodoh. Hah? Gelut, Pak. Gelut. Enggak pakai otak, pakai otot. Nah, makanya mumpung durung wis ikut aja ulama. Kita orang awam ikut ulama. Ulama ikut madhab. Beristihad sendiri kalau punya. Sekarang saya tunjukkan contoh bukti ya. Gini, Pak. Imam Baihaqi atau ya gini aja yang paling gampang. Imam Bukhari itu kan hafal enggak 30 juz? Hafal. Hafal enggak 500.000 hadis? Oh, hafal. Kenapa beliau enggak punya mazhab? Nah, kenapa beliau enggak punya mazhab? Karena beliau tidak bisa merumuskan sebuah metodologi. Gitu jawabannya. Makanya beliau satu sisi kadang bermadzhab Syafi'i, kadang beristihad sendiri. Tapi istihad beliau sampai sekarang ada nggak madzhab Bukhari? Nggak ada. Karena beliau tidak punya metodologi. Begitu jawabannya. Ya, yang terakhir, bagaimana kalau ulama kita ngikuti madzhab tapi yang tatabbu'ur rukhas, golek sing enak-enake ae. Golek enak-enake ae. Ya, aku sakjane ya aku ya pengen. Tapi gak oleh, enggak boleh. Ya sudah saya sampaikan di sini. Kalau mau nikah saya tak ikut mazhab Syafi'i dalam urusan mahar. Kenapa? Syafi'i itu boleh, wanita boleh enggak pakai mahar. Boleh, Pak. Boleh. Nah, saya urusan mahar ikut Syafi'i. Terus urusan wali pindah ke Hanafi. Karena Hanafi boleh wanita nikah tanpa wali. Wah, tak cambilin ya, cocok iki. Cocok iki. Nah, akhirnya ketemu nang hotel sama cewek, ayo nang hotel. Nikah. Duh, bapak saya enggak ada. Saya ikut Hanafi. Saya enggak punya mahar, ikut Syafi'i aja. Akhirnya terjadilah nikah madhab oplosan. Bisa dipahami ini? Ini yang haram, tidak boleh. Kita nyampur madhab itu boleh, tapi yang terbaik. Contoh, Syafi'i wudu minimal 3 lembar rambut. Hambali harus semuanya. Ketika kita Syafi'i, tapi kita urusan kepala ikut Hambali. Kenapa? Langsung. Berarti kita nyampur madhab, tapi yang terhati-hati dan terbaik, dan itu boleh. Yang enggak boleh sampai campur, tapi yang paling enak iku mang. Wis, akhirnya hancur itu madhab kelima namanya, madhab karepe dhewe. Maka muncul yang kemarin tuh di pesantren itu madhab menikahi santrinya tanpa orang tuanya. Ditanya, kenapa kok sampean menikahi santri enggak pakai wali? Saya ikut Hanafi. Rusak, Pak. Rusak. Ini namanya menunggangi agama untuk nafsu. Enggak boleh. Rusak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi insyaallah. Kalau ada salahnya datang dari saya, benarnya datang dari Allah dan Nabi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.